aku Sekar Ayu Kusmawardani dari Prodi Hubungan kita enggak dong, Hubungan Internasional angkatan ke-20. Hari ini kita balik lagi di acara Visit Comedy Club. Bisa diguncang-guncang mungkin, aduh. Karena masih seru banget nih acaranya dan pecah banget. Apalagi talent-talentnya banci-banci yang ada sempak-sempak ya setelah ini ya kita putarkan. Kayaknya langsung aja deh. Kita ke talent yang pertama, Junet Sempak. Sias. Oh enggak. Oh, tuh ada kamera. Mungkin perkenalan dulu ya, aku mungkin apa sih clue-clue perkenalan dari aku. Aku orang yang suka viral-viral, suka pakai topeng, suka main di hotel. Oke bener, aku pemeran kebaya merah. Halloween. Silakan asbaknya Bapak. Ya. Ya. Kalau mungkin aku sambil ngerokok gak apa-apa ya, soalnya menurut aku itu gak bisa hidup tanpa rokok. Karena rokok sebagian dari hidupku. Dan aku tanpa merokok itu seperti anu teman-teman. Hidup kita tanpa bernafas. Kayak gitu. Aneh ya? Iya sama aku juga, Pak. Aku merasa aneh. Misi rokok. Gitu ya. Diam aja di sini, diam aja. Oke, nama aku Junet. Bisa dipanggil Junet sih. Sesuai dengan user IG ku ya sedikit. Promosi juga sama IG ku Junet sih dengan follower 1000 lebih, dengan following juga 1000 lebih. Aku dari sosiologi angkatan 2020. Tapi sekarang udah masuk masa liburan sih, ngomongin soal liburan ya. Mungkin dari kita seneng gitu kalau liburan. Tapi nggak buat aku. Karena apa? Liburan apa enggak itu sama aja. Kalau bayangin, misal kamu liburan, kamu merasakan apa yang kamu rasakan di tempat kamu di rumahmu. Jujur, di rumahku itu kayak di Banyuwangi itu aku kayak sama aja kayak ngontrak kayak gitu. Cuman bedanya cuma satu, makan lebih teratur gitu aja. Ya mungkin kalau misal di Jember aku makan di Lalapan Goblok deket apa namanya itu Mandala, warung hijau, warung kuning, warung salah maaf warung deket warung hijau juga bisa. Warung kuning juga ada banyak, warung hijau ada, cuma nggak tahu nggak pernah tahu soal apa kamera minoritas atau bukan kita nggak tahu juga ya, aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas ini semua cuma untuk pembukaan aku saja, dan semoga kalian terhibur dengan beberapa candaan dari aku yang mungkin susah untuk diterima kalian. Mungkin selera humor kita berbeda ya, semua berbeda. Oke, selamat sore dari sini untuk warga Visit dimanapun kalian berada. Kembali lagi ngomongin soal liburan ya. Liburan, kalau pengalamanku liburan itu di kuliah, apalagi di UNED ya. UNED itu tergolong liburannya itu nanggung. Jadi UNED itu kampus yang nanggung teman. Jadi gini, dibandingin sama kampus di
tahu nggak sebut merek, inisial aja. Tuh ya mereka itu udah libur duluan, masuknya belakangan. Itu konsepnya seperti kayak apa gitu. What? Sementara kita di UNED tuh nanggung tengah-tengah, liburnya yang nggak lama, masuknya ya nggak cepet-cepet amat kayak gitu. Jadi kita itu serasa kayak dipermainkan gitu loh perasaan kita. Jadi kita mau seneng, ya nggak seneng. Kalau mau susah ya nggak susah-susah amat. Tapi untuk liburan ya, ngomongin soal liburan, kita sebagai mahasiswa sebenarnya ada dua macam mahasiswa yang untuk menikmati liburannya dengan caranya mereka sendiri. Yang pertama, cara mereka liburan. Bahkan ada yang para mahasiswa itu liburannya diisi dengan hal-hal yang akademis. Kan nggak sopan gitu. Bayangin kita ya, berusaha libur telah tiba, malah mereka yang akademis itu magang telah tiba, kan nggak sopan. Kayak gitu loh. Bayangin liburan itu refreshing, dan mereka malah nambah pusing kayak gitu. Bayangin ya, enak liburan. So guys, kita sekarang ada liburan nih di pantai Watu Uli, Jember, kayak gitu. Terus ada temen-temennya yang magang malah buat snack, lagi bikin kopi, lagi julid. Salah. Kan biasanya gitu kan, biasanya magang itu tempat-tempat kantor, dan kantor itu adalah suatu tempat yang paling asik di Indonesia. Soalnya kenapa? Itu adalah tempat di mana kita bersikutan. Mungkin ini ya, mungkin teman-teman sendiri juga tahu, dunia pekerjaan itu adalah dunia yang cukup sangat melelahkan, jadi menguras tenaga, energi, pikiran, perasaan, dan hati nurani. Bayangin nih, ketika pas ada nih atasan itu datang, tapi jalannya beda, jalannya sedikit gini, kalian tahu, cepat sekali, enak banget. Kalian tahu tengu itu adalah sebuah bakteri yang menggerogoti alat vital yang buat kita gatel dan bendol-bendol. Jadi kita jalannya seperti ini. Dan nggak lah, biasanya gitu itu pengalaman ketika mereka mendapatkan kenikmatan itu pertama kalinya. Ya mungkin agak sedikit vulgar dan dewasa, tapi itu sebuah wawasan untuk kita. Disclaimer, baik, untuk ngomongin soal di dunia magang. Sebenarnya aku sendiri gak pernah magang, tapi kalau sering ditawarin, ayo magang, enggak. Ayo magang di sini enak tau, dapat dapat pengalaman gini, dapat uang, enggak. Soalnya apa? Itu buang-buang waktu. Kita liburan untuk seneng-seneng, untuk refreshing, tapi untuk tadi itu untuk pusing. Magang itu buat pusing. Kita magang buat proposal, punya template sendiri kayak gitu. Bayangin kita udah nyerah, kepada Butit, ini mau ketemu Butit, mau nyerahin proposal magang ini. Udah bener tertata rapi dengan template sesuai dengan yang benernya. Set, ternyata apa? Ditolak. Kenapa ditolak? Beliau punya template sendiri. Bayangin ketika kita sudah menyesuaikan template yang benar-benar universal, tapi dia punya template yang personal kayak gitu. Bayangin betapa pusingnya kita mahasiswa yang memilih liburan untuk magang kayak gitu.
Jadi ini ya bukan untuk teman-teman memilih liburan, nggak memilih liburan untuk magang ya, Bang. Dan magang itu bagus, tergantung dari mood kita masing-masing. Boom, pow. Kalau ada lagi liburan ini yang lagi rame-ramenya nih, lagi rame-ramenya nih. Liburan dipilih untuk organisasi. Kuliahnya libur. Sebagai masyarakat konteksnya luas. Ya kan, misal ini ya, kita ingin seorang untuk menjadi relawan kita. Teman kita kan bisa kata yang luas. Jadi teman-teman mungkin ini sebuah wawasan juga, sedikit wawasan dari saya yang kurang wawasan. I am the one, the way your son don't need a gun to get me. Jangan sekali-kali kita menjadi jelek akhirnya nama balik lagi kita ke pilihan liburan yang kita pilih ya. Untuk organisasi sendiri bagus, organisasi itu ada bagus. Terus ada yang tanya, maksudnya ikut organisasi nggak? Ikut. Terus ikut apa? Kamu nanya? Nah, kamu nanya? Kadang kita juga harus benar-benar menjalankan apa yang kita anggap itu bermanfaat bagi kita. Terus ini lagi. Ini apa itu enaknya itu? Oh itu ya. Jadi itu. Namanya soal pilihan liburan yang dipilih untuk organisasi yang lagi rame-rame ini kan rapat akhir. Rapat akhir itu sebenarnya kalau dari aku nggak usah dipikir. Akhir kok dipikir. Kalau dipikir itu dari awal. Sekarang rapat akhir. Kita nyerahkan kalau bahasanya organisatoris itu LPJ, laporan pertanggungjawaban. Ya tanggung jawab. Set enak rapat akhir. Minta pending. Demo DPR, katanya kerjanya tidur males-malesan. Pembahasan belum selesai, minta pending dengan alasan persingkat waktu, tapi tetap berdialektika. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Berdialektika seperti secukupnya saja. Terkadang ada kok. Udah ngomong, misalnya ini pembahasan bahas handuk, muter. Ketemunya ternyata yang dibahas itu bukan handuk. Kami cepet jemuran. Kan nggak make sense gitu kan? Kita udah lama-lama forum gini. Si A ini musuh si B dialektika. Bahas handuk gini. Ternyata yang dimaksud si A ini yang ngeyel ini bahas cepet-cepetan. Error tak? Ngajuin. Oh iya, lupa susah ya. Maaf. Kebiasaan 2 kali ngajuin susah. Nah ini ngomongin soal susah ngajuin dana ya. Sebenarnya makanya aku bilang, aku liburan apa enggak liburan itu sama aja. Soalnya SOP permintaan sangu sama SOP alur minta dana ke Polri sama. Mungkin yang nggak tahu ya mungkin
orang tuaku mungkin dulu cita-citanya jadi dekan, mungkin kan nggak tahu ya, dekan nggak kesampaian, akhirnya anaknya jadi korban kayak gitu. Jadi tapi bedanya itu mungkin samanya itu cuma susah aja, cari dimintain keterangan ini buat apa gini ini, bukan. Tapi orang tuaku nggak sampai dilempar-lempar gitu kok. Bisa dilempar-lempar, oh minta ini nggak sampai gitu kok, nggak sampai gitu. Karena mungkin ya tahu sendiri ya, mungkin dari aku tahu sendiri, mungkin orang tuaku masih punya hati nurani dan uang. Halo ya Allah, mana? Oke, itu tadi ada sedikit teman lama lewat, jadi mungkin sebaiknya kita menyapa, karena menurut pepatah lebih baik menyapa daripada disapa, lebih baik minta maaf terlebih dahulu, lebih baik berterima kasih terlebih dahulu, karena yang terlebih dahulu itu lebih baik. Seperti pemilah didahulukan, jangan molor ya teman-teman ya. Pow. Molor kasihan nanti yang jadi presbem nggak KKN lagi, KKN-nya nanti tahun depannya kayak gitu. Kan kasihan nanti kayak gitu. Ya, ini bukan untuk menyinggung salah satu pihak, tapi menyinggung satu pihak ya. What? Ya, mohon maaf. Bapak Ibu saya. Ya, balik lagi. Tadi sampai mana? Oh iya. Tapi kadang ya teman-teman, liburan itu ajang kita untuk bertemu sanak keluarga. Aku bingung. Masalahnya yang mau tak temuin mamaku atau ibuku. Oh iya, bukan. Dia nggak tahu, mungkin ini sedikit pencerahan. Dia mau itu bingung, mau mendoakan siapa. Akhirnya alhasil aku mendoakan dua-duanya kayak gitu. Nah, misal nih ya, ada suatu pertanyaan nih, mamamu mana? Aku langsung nge-press ini. Aku lebih memilih mamaku atau memilih ibuku, soalnya aku punya dua teman-teman. Punya mama, punya ibu. Tapi kalau aku ditanya mamanya mana, ya aku jawab dengan jujur, sudah menjadi umbi-umbian. Umbi-umbian. Makanya aku bisa berkomunikasi dengan kaktus, soalnya mamaku sendiri seorang umbi-umbian. Ini teman lama. What? Namanya Jason. Tinggi 120 cm, berat badan 35, terus rumah ukuran 3x4. Ini pasti pesennya untuk bunga ya. Mungkin kan kita pesen kaktus ini di toko properti kan nggak bisa. Mohon maaf ya. Jadi sebenarnya ya jujur ya, mungkin klarifikasi juga. Terima kasih untuk Femvisit gitu. Femvisit selaku yang punya acara gitu. Ya, bukan mengundang sih, lebih tepatnya memilih seorang yang bertalenta seperti saya. Wait a minute. Who are you? Enaknya bilangnya saya. Siapa ya?
campur aja lah biar enak. Ya aku aja lah milih talent yang seperti kayak aku kayak gitu loh. Soalnya jujur stand up, sit up, stand up komedi itu suatu hal yang sangat sulit teman-teman. Sulitnya apa? Karena nggak gampang kita ngomong monolog mau ngelucu di depan kamera, apalagi depan kamera nggak ada bahan. Masa mau ngomongin lensa kamera, Oh my god! Wow! kok lensa kameranya bagus sih, nggak ada yang nyautin kayak gitu. Kalau bisa misal kamu stand up pun dihalang banyak, oke lah, masih bisa gampang, masih banyak objek mungkin dari penonton itu ada yang entah mukanya oriental, entah mukanya wajahnya itu cosplay bendera Irak, kan bisa bendera Irak hitam merah putih, jadi cosplay bendera Irak kan gitu. Kan ada bahan untuk menambahin materi. Jadi kita didepin sama kamera nih, sama kamera, didepin sama kamera. Apa yang kita roasting? Masa mau ngerosting kamera seperti kan nggak nyaut gitu. Kita kalau beda mati. Kan kita yang gila kayak gitu. Jadi menurutku itu hal yang sangat sulit, tantangan yang pertama buat aku ya, tantangan buat tim fisik juga udah memberikan sebuah panggung yang nggak panggung ini, sebuah apa ya namanya ya, sebuah kesempatan untuk berkarya lah kayak gitu. Karena menurut aku sebuah apapun perihal tentang seni, komedi dan apapun itu adalah karya kayak gitu. Mungkin apa namanya, ya banyak juga sih yang ingin aku sampaikan ya. Sebenarnya kalau untuk melucu nggak bisa. Jujur aku nggak bisa melucu. Ya wajar sih, aku 3 tahun nggak pernah jadi babu. Nggak pernah jadi babu. Aku pacaran 3 tahun nggak pernah jadi babu. Mungkin tadi nggak pernah merasakan jadi babu itu seperti apa. Jadi ya mungkin Junet adalah seorang tipe yang setia, nggak mungkin mengenai nggak bisa jadi badut. Dia 3 tahun nggak pernah jadi badut. Saya setia, nggak neko-neko, nggak pernah lihat kanan kiri atas bawah. Tapi yang dilihat scroll TikTok, IG, like story cewek kayak gitu. Enggak lah, itu SPG aja. Tapi gimana ya? Emang jujur aja selera humor aku sama Hera itu berbeda teman-teman. Kadang itu selera humor dark banget. Oh my god! Kayak misal nih, aku ada pengalaman nih. Jadi ketika itu aku pas ada acara universitas, nah di situ ada aku beli tiket dan si penjaga ini. A few moments later. Ini bukan sebuah apa, ini sebuah sebuah konteks semangat untuk kita semua. Jangan sampai kita dihalangi oleh kekurangan dari diri kita sendiri. I am the one, the way you turn. Kayak kekurangan aku di sini, aku nggak bisa ngelucu di depan kamera secara ini, di depan kamera kayak gini, kamera gini. Aku nggak bisa teman-teman. Soalnya apa? Nggak ada objekku cuma tripod, balik lagi ya, tripod, kamera, sama lensa, sama tulisan Canon. Udah itu aja. Kecuali ya di depan sini ada penonton ya, sebut saja itu ada itu pengurus BEM itu legend itu, namanya Yayang kalau nggak salah. Itu legend ya gitu. Dia itu sangat hektik ketika pada saat menjadi dekdok DPDD ini, segini dia dengan badan yang subur,
dengan badannya yang subur, dia sanggup memegang sebuah iPad yang cukup besar, sebesar harapannya. Kayak gitu teman-teman ya. Ya aku ngomong tadi berapa menit aku nggak tahu, mungkin cukup menguras tenagaku, juga mungkin nggak ada minum, adanya rokok ini udah 4 batang rokok. Ditemanin sama kaktus Jensen, namanya Jensen. Nama lengkapnya Muhammad Jensen Al-Bukhari. Wait a minute. Dia mergaan, dia makan. Makanya panjang. Ya. Mau ngomongin apa lagi nanya yuk? A few moments later. Ya kembali ke apa namanya, mungkin kita berapa menit lagi, mungkin aku kasih waktu 2-5 menitan lah. Aku mau memaparkan sebuah ketidaklucuan yang aku utarakan ini. Pasti nggak lucu soalnya. Dan jujur mohon maaf untuk BEM Fisip nantinya, jangan jangan risau, jangan menyesal ketika follower kalian berkurang karena saya ya. Karena jujur konteks kelucuan itu mengurangi follower. Kayak gitu. Ya misal mursid dengan logat bahasa tubuhnya yang cukup menggemaskan. Seperti ini. Karena sih dia gini. Hey guys, kita akan masak makanan yang lezat dan bergizi. Keripik kaca kok lezat dan bergizi. I am the one, the way your son don't need. Ayo kon, bayangin ya. Ketika mursid bilang lezat dan bergizi, tapi di masa itu keripik kaca. Yang cuma berbahan dasar itu tepung kanji dari sakuga untuk proteinnya teman-teman. Makanya kelihatan mursid aneh. Mursid itu aneh teman-teman. Kalau bisa kita lihat mursid itu keanehannya satu, dia itu suka senyum-senyum sendiri. Mungkin kalau misal ketemu mursid ya, aku cuma ingin mau tanya, Kang mursid, beli HP di mana? HP-nya itu langka teman-teman. HP-nya itu bisa buat senyum-senyum sendiri. Aneh, coba keanehan. Ya mungkin bisa masuk ke dalam apa ya? Itulah pokoknya, nggak tahu. Lupa mikir aku. Nggak bisa mikir wesan aku. Terus ngomongin soal liburan, sebenarnya aku dari jurusan sosiologi ya. Aku kemarin satu bulan itu udah mendapatkan liburan kontes pentas Ari Lasso kayak gitu teman-teman. Jadi aku dan teman-teman sosiologi lebih ke angkatan 20 ya sudah diberikan konseran Ari Lasso teman-teman. Bayangin dari 1 bulan setelah kita melihat konser Ari Lasso, bahkan satu konser yang angkat konseran dari apa? Konseran dari grup WA teman-teman. Bayangin kalian satu grup WA dengan Ari Lasso. Jadi aku mikir buat apa liburan? Aku udah liburan 1 bulan, lebih dikit lah. Lebih. A few moments later. Kayak lebih 3 hari gitu, 1 bulan lebih 3 hari, 33 hari. Lihat konser Ari Lasso dari apa? What? Mungkin ya yang tahu-tahu aja kalau bahasanya anak sekarang YTTA. Tahu deh. Mbak, jangan diutuk kameranya. Saya lagi on air loh ini. Tawa kalian? Pikir lucu, ya? Hah? Jangan diutuk kameranya. Ya. Segitu Bob, gitu aja. Ya itu salah satu teknisi. Tapi tidak teknis sama sekali mbaknya. Dari duduknya aja tidak teknis sama sekali.
kurang anggun mbak. Gini duduknya tuh gini. Oh, ada tripod ya. Nah kalau gini kan, makanya aku bilang apa, kalau misal ada penonton, saya bisa ngerosting penonton teman-teman. Kayak mbaknya ini suatu hal ini, komuknya itu komuk yang sangat wajar untuk di roasting. Cina yang nggak Cina, kan? Tapi teman-teman nggak perlu tahu mbaknya ini siapa ya. Ya, mbaknya ini adalah seorang primadona di jurusannya dan angkatannya. Oh, banyak yang suka sama mbak ini, suka ngejek. Ya, apa namanya? Wow. Apa ya? Apalagi mbak? Ini mungkin akhir dari monolog dari saya. Monolog kan monolog. Garing ya. Jujur di akhir tahun ini banyak peristiwa-peristiwa aneh, kayak gempa bumi, tsunami, pernikahan dini, kurang gizi, terus ya itulah pokoknya. Ya banyak kejadian aneh. Mbak ngapain mbak? Kok mukanya kayak gitu mbak? Gini. Ya mungkin dari saran dari aku teman-teman untuk yang nggak ngapa-ngapain liburan, mending scroll TikTok. Oh. Dengan hal-hal yang bermanfaat. Scroll TikTok yang bermanfaat, berita yang bermanfaat. Terus ini ya perkembangan berita. Jangan cuma perkembangan soal kebaya merah, apa yang skandal misalnya. Ya mungkin umur kita udah cukup umur ya untuk menguak misteri-misteri silaturahim. Kayak gitu ya. Tapi itu nggak boleh teman, karena media sosial ini luas. Seluas alasan di kanan. I am the one, the way your son don't need a gun to get me. Ya mungkin itu aja dari aku. Kurangnya mohon maaf. Kenapa aku nggak bilang kurang lebih, karena nggak ada lebihnya, kurang terus ini tadi.